Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Di altar tembaga Sparrow, satu gerakan menempuh ribuan zang. Dia dengan cepat bergegas untuk membuat orang-orang ini tetap tinggal. Salah satu dari mereka mengeluarkan artefak magis. Sebuah payung pengumpul surga terbang ke atas, terus berputar dan mengirimkan garis-garis cahaya gelap ke arah Shihao. Item ini bisa menekan dan membunuh jiwa seseorang. Shihao mengangkat tangannya. Pedang kecil berkilau sepanjang jari terbang keluar. Itu berubah menjadi seberkas cahaya dan melonjak dengan energi pedang yang menakjubkan. Dengan suara Ci, payung pengumpul surga terbelah menjadi dua. Begitu kuat, layak menjadi keturunan dari keberadaan setan yang hebat. Seseorang berteriak ketakutan. Parasol pengumpul surga bukanlah benda biasa, namun diretas begitu cepat. Ekspresi semua orang berubah. Kenyataannya, begitu mereka melihat Shihao, sekelompok orang sudah berbalik dan melarikan diri, karena mereka sebelumnya melihat Feng Wu berubah menjadi hujan cahaya sebelum pergi. Mereka memiliki perasaan bahwa keberadaan setan ini akan berbahaya. Siu! Namun, pedang kecil itu terlalu cepat. Itu sangat menyilaukan, merobek udara seperti pelangi. Itu memotong jalan di depan dan melonjak dengan cahaya pedang. Pedang ini sepertinya familiar, seperti pedang Feng Wu. Seseorang berteriak dengan suara rendah. Ekspresinya menjadi semakin jelek, merasa bahwa mereka telah ceroboh. Mereka tidak pernah berharap altar tembaga Sparrow benar-benar memiliki keberadaan setan besar yang merangkak naik. Semuanya, karena kalian semua datang, lalu mengapa pergi dengan terburu-buru? Kita harus mengobrol panjang lebar tentang hukum alam dan Dao. Bukankah itu hal yang hebat? Shihao berjalan mendekat. Kabut melonjak yang disertai dengan kilat. Itu segera menenggelamkan Shihao ke dalam. Seseorang mengambil tindakan, menggunakan teknik berharga Xuan Ni. Xuan Ni dapat menghasilkan teknik kilat, dan juga dapat menghasilkan kabut yang besar. Ketika Shihao meninggalkan gurun besar di masa lalu dan bertarung melawan roh penjaga terenggiling para bandit, dia telah menggunakan kabut jenis ini. Kemudian, dia secara bertahap menjadi lebih kuat, jadi dia tidak menggunakan kabut besar lagi. Tiba-tiba ada seseorang yang menggunakan teknik ini di sini dan ingin menggunakannya untuk melindungi diri mereka sendiri dan melarikan diri. Itu benar-benar menunjukkan sedikit keterampilan di hadapan ahli sejati. Ini hanya teknik keturunan dan bukan kemampuan suci Xuan Ni yang berdarah murni. Itu tidak bisa menghentikan saya, kata Shihao sambil tersenyum. Pada saat itu, kabut besar menjadi lebih tebal. Ini dikirim keluar dari mulutnya. Kabut itu tak terbatas, menutupi area di depan dan menimbulkan teriakan alarm yang besar. Orang yang menggunakan teknik Xuan Ni bahkan lebih ngeri. Pihak lain juga mahir dalam teknik ini dan jauh lebih hebat daripada dia, malah menjebaknya. Ketika seseorang mencapai alam Shihao, tidak hanya kabut besar yang diambil dan dikirim keluar menghalangi pandangan seseorang, itu juga dapat mempengaruhi kondisi mental dan ketajamannya. Mereka tidak akan bisa melihat satu arah dari arah berikutnya, ini adalah esensi sebenarnya dari teknik ini. Peng! Seseorang diserang. Seluruh tubuhnya terbang keluar, jatuh menuju altar tembaga Sparrow. Hong! Api besar meluap ke langit. Seorang ahli melepaskan api ilahi Li Selatan, menerangi segala arah dengan kecemerlangannya. Seluruh tubuhnya menjadi seperti obor api besar untuk menyebarkan kabut dan mencari jalan keluar. Dengan lambaian tangan Shihao, kekuatan yin besar melonjak. Ikan kun hitam sepanjang 1 inci berenang. Api ilahi Li Selatan musnah di tempat, dan dengan lambaian ekornya, orang itu dipukul terbang. Akan mempertaruhkan semuanya?
beberapa individu berteriak. Mereka semua mengeluarkan artefak magis dan menunjukkan teknik yang berharga. Cahaya pelangi bersinar ke segala arah. Petir bergemuruh, burung-burung ilahi bergegas ke langit, dan binatang buas meraung. Hasilnya, bagaimanapun, adalah jelas. Orang-orang ini hanyalah murid sekte biasa, jadi bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan Shi Hao? Mereka praktis semua ditekan. Ada 2 individu yang belum ditekan, karena mereka sangat panik sehingga mereka jatuh dari jalan surgawi. Energi pembunuhan yang tak terlukiskan menghancurkan mereka, sehingga memisahkan mereka dari dunia ini. Saat kabut menyebar, total ada 8 orang yang ditangkap. Mereka semua berbaring di altar tembaga Sparrow tanpa bergerak sedikit pun. Kali ini, Shi Hao sangat berhati-hati, menyegel mereka sepenuhnya untuk mencegah mereka melakukan bunuh diri. Kamu, apa yang kamu pikirkan untuk dilakukan? Seseorang berkata dengan suara bergetar. Dia secara alami tahu legenda keberadaan setan yang besar dari alam bawah, dan pemuda di depannya ini jelas bukan dari jenis yang baik. Jangan gugup begitu. Mari kita mengobrol sedikit. Bukannya aku akan memakanmu atau apapun. Shi Hao tersenyum dan bertindak selembut mungkin. Apa? Makan kami. Wajah beberapa orang menjadi pucat. Legenda mengatakan bahwa keberadaan setan yang hebat memakan beberapa juta makhluk setiap hari, dan ketika mereka merasa lebih lapar, mereka akan makan beberapa ratus kali lipat. Aku bilang kita hanya akan mengobrol. Jika Anda bekerja sama, saya tidak akan memakan Anda, kata Shi Hao. Dia merasa seperti dia benar-benar perlu menakut-nakuti mereka sedikit, jadi dia mengeluarkan pagoda yang menghancurkan jiwa. Ini adalah senjata iblis sejati di Fort God Realm. Akibatnya, orang-orang ini segera menjadi lemah dan mengangguk seperti anak ayam kecil, takut ketidakbahagiaannya akan mengakibatkan semua kematian mereka. Mereka sangat kooperatif. Area di belakang gerbang emas itu milik alam yang lebih tinggi. Shi Hao bertanya. Benar, tepatnya alam yang lebih tinggi. Seseorang buru-buru mengangguk, takut dia tidak senang. Dia segera menambahkan, untuk lebih tepatnya, itu disebut alam roh, sebuah dunia yang terbentuk dari roh para dewa kuno dunia yang lebih tinggi. Hanya kesadaran spiritual seseorang yang bisa masuk, jadi itu disebut alam roh. Shi Hao mengangguk. Dia telah mendengar bahwa kura-kura hitam mengatakan beberapa waktu yang lalu bahwa jenis dunia yang terbentuk dari roh ini memiliki nama yang berbeda di alam yang lebih tinggi. 8 individu segera berbicara satu demi satu untuk mengisi lubang. Dia bahkan tidak perlu banyak bertanya kepada mereka, dan mereka sudah memberitahunya banyak detail. Misalnya, gerbang emas itu biasanya tertutup, dan jika seseorang dari alam roh ingin pergi ke altar burung pipit tembaga, mereka akan membukanya dari dalam. Selain itu, batu yang duduk di sana memiliki roh di masa lalu, tetapi sekarang telah dimusnahkan. Hanya nyala api surgawinya yang masih berdenyut, menjaga gerbang emas itu dan mencegah keberadaan setan besar masuk. Shi Hao bermain-main dengan pedang kecil yang berkilau dan tembus pandang, merasa bahwa pedang itu cukup penuh dengan spiritualitas. Yang lain di sini bercucuran keringat saat mereka mengawasinya dari jarak dekat. Mereka menjadi semakin yakin bahwa ini adalah pedang Feng Wu. Makhluk ganas ini sangat ganas, bahkan mengambil senjata Feng Wu. Itu tak terbayangkan. Bisakah dia benar-benar bertarung melawan bakat luar biasa dari alam yang lebih tinggi dan para jenius surgawi? Melihat dari ekspresi ketakutan dan matamu yang terus menatap pedang kecil ini, bahwa Feng Wu cukup tangguh. Shi Hao bertanya. Seseorang segera mengangguk dan berkata, ini bukan tipe biasa yang tangguh dan malah super menakutkan. Dia dikenal tak terkalahkan dan disebut oleh orang lain dari generasinya sebagai raja. Tentu saja, alam yang lebih tinggi terlalu besar, begitu besar sehingga bahkan penduduknya tidak tahu seberapa luasnya.
Adapun berapa banyak provinsi yang ada, sampai-sampai mereka tidak tahu apakah daerah lain bahkan menggunakan istilah ini. Singkatnya, alam yang lebih tinggi memiliki sejumlah besar jenius yang luar biasa dan tidak kekurangan bakat hebat. Bakat surgawi dari setiap ras ada berdampingan dan para ahli sama seperti pohon di hutan. Berdasarkan spekulasi mereka, Feng Wu mungkin adalah bakat yang luar biasa, dan bahkan jika dia tidak, bakat alaminya tidak kalah dengan mereka. Dia sangat kuat dan sulit dinilai. Ini benar-benar panggung yang hebat. Gelombang besar terus-menerus bergelombang. Para jenius dari ras tanpa akhir semuanya bangkit. Itu benar-benar membuat orang menantikannya. Shi Hao sangat ingin pergi ke sana dan benar-benar ingin segera naik. Itu adalah tanah kultivasi yang dia butuhkan, tempat di mana dia tidak akan kekurangan lawan dan di mana dia bisa bertarung sepuasnya. Mungkin ada beberapa yang lebih menakutkan daripada dia sendiri, tetapi hanya dengan cara ini dia bisa mengejar dengan penuh semangat. Adapun Feng Wu, dia benar-benar luar biasa. Ketika mereka berdua bentrok, ruang di antara alis Feng Wu bersinar, membuatnya merasakan gelombang kengerian dan firasat bahaya besar. Sayangnya, dia tidak punya waktu untuk menampilkan teknik ilahi itu, atau hasilnya akan sulit untuk dikatakan. Aku benar-benar ingin segera ke sana, kata Shi Hao. Kemudian, dia terus membiasakan diri dengan masalah alam yang lebih tinggi. Meski belum naik sendiri, ia mulai sedikit paham tentang kondisi alam, adat istiadat, dan warisan. Orang lain datang. Apa aku semudah itu ditangkap, jadi mereka semua ingin mengejarku? Shi Hao tercengang. Orang lain muncul di jalan surgawi itu dan berjalan ke arah ini. Orang-orang yang berbaring di altar perunggu mulai berkeringat deras. Teman mereka dari sebelumnya tidak semua datang. Ada beberapa yang berjaga di dekat gerbang emas besar, dan sekarang, mereka pasti melaporkan kembali, menarik lebih banyak orang ke sini. Pakar gua awan api datang. Itu adalah sekelompok makhluk yang mengendarai cahaya api. Seseorang bisa merasakan panas terik bahkan dari jauh. Mereka semua memegang spanduk formasi yang bersiul di udara di tangan mereka. Apakah mereka terkenal? Shi Hao bertanya. Meskipun mereka bukan salah satu ras yang paling kuat, mereka juga tidak lemah. Dari pemborosan dan jumlah pasukan mereka, kemungkinan besar mereka ingin menangkapmu dan menyiksa teknik berharga keberadaan setan yang hebat darimu. Salah satu individu yang tergeletak di tanah menjawab. Ini adalah sekelompok makhluk berambut merah yang bukan manusia. Mereka berbentuk seperti kera spiritual, masing-masing setinggi 1,5 meter atau lebih. Hanya mata mereka yang berwarna perak, berkelap-kelip dengan cahaya perak. Keberadaan setan besar mana yang Anda keturunan? Dan juga, namamu. Kera roh merah menyala yang lebih tua berbicara. Kamu adalah keberadaan setan yang agung, kalian semua adalah keberadaan setan yang agung. Nama yang lama ini adalah Hao Tian. Shi Hao tidak bisa mentolerirnya lagi. Setiap kali orang-orang ini muncul, mereka akan memanggilnya keberadaan setan yang hebat. Itu benar-benar menjengkelkan. Tundukkan dia. Kera merah tua yang berapi-api melambaikan tangannya, dan semua makhluk itu bergegas maju dengan membunuh. Namun, mereka juga berada dalam formasi yang cukup. Mereka semua memegang spanduk formasi. Langit dan bumi segera berubah dan formasi besar dibuka. Hong! Pada saat ini, Shi Hao tidak menahan diri dan menggunakan metodenya yang paling kuat. Laut hitam besar melonjak dengan keras di belakangnya, itu adalah laut yin besar dari teknik Kunpeng. Sementara itu, cahaya warna-warni hijau muncul di sekelilingnya. Tangkai demi batang rumput berakar di kehampaan, mekar dengan niat pedang abadi dan menyapu ke segala arah. Salah satu dari dua teknik berharga ini akan cukup untuk memusnahkan para ahli di jalannya. Sekarang mereka digunakan bersama seperti ini,
secara alami tidak ada bandingannya. Formasi Fire Cloud CV memang tangguh, tapi itu masih belum cukup. Spanduk formasi dihancurkan dengan kejam. Namun, balapan ini cukup menentukan. Individu yang kehilangan spanduk formasi mereka segera mengakhiri hidup mereka sendiri, sehingga berubah menjadi hujan cahaya dan meninggalkan dunia ini. Apakah ada kebutuhan untuk pergi sejauh ini? Aku hanya ingin mengobrol dengan kalian. Jangan bunuh diri seperti itu. Jika kamu pergi seperti itu, bukankah kamu harus menghabiskan beberapa bulan untuk memulihkan diri di dunia nyata? Shi Hao berbicara. Ah Peu. Ketika dia menyembelih jalannya menuju kera tua itu, ia memuntahkan seteguk darah dan menghilang dengan cepat, menggunakan gulungan untuk melarikan diri melalui kehampaan. Pada akhirnya, Shi Hao hanya menangkap 5 kera spiritual gua awan api, membuatnya merasa sedikit menyesal. Dia tidak ingin membunuh monyet, tetapi dia harus memperingatkan anak ayam. Alam yang lebih tinggi, Provinsi Dewi. Hei, apakah kamu sudah mendengar? 100 ahli gua awan api tewas dalam sekali jalan, hampir ras mereka musnah. Beberapa orang sedang berdiskusi. Apa yang terjadi? Gua awan api juga tidak terlalu lemah. Kera spiritual itu cukup buas. Sebenarnya ada seseorang yang berani memprovokasi mereka. Itu karena mereka menemukan keberadaan yang lebih buas, keberadaan setan yang hebat merangkak naik dari alam bawah, sesuatu yang belum pernah terjadi dalam puluhan ribu tahun. Monyet api itu menyerang dari semua sisi untuk mendapatkan teknik kejam, namun mereka hampir dimakan oleh pihak lain. Surga, ini masalah besar. Keberadaan setan yang hebat merangkak naik. Kita harus bergegas dan memasuki alam roh untuk menyaksikan pertempuran. Para jinius dari semua sisi kemungkinan akan bergegas juga. Pergi, kita tidak bisa melewatkan kesempatan besar ini. Shi Hao tidak membunuh siapapun, tetapi nama, keberadaan setan yang hebat, sudah melekat padanya. Kera spiritual gua awan api jelas membunuh diri mereka sendiri untuk menghindari penangkapan, namun ketika berita ini keluar, masih terlihat seperti dia membunuh monyet sebagai contoh. Segera setelah itu, setumpuk makhluk diletakkan di arena. Ada banyak pembudidaya yang berlari selama jam itu untuk melihat keberadaan setan besar bernama Hao Tian, tetapi cukup banyak dari mereka yang terpaksa tinggal di belakang. Kalian sudah dengar? Keberadaan setan besar yang disebut Hao Tian naik ke altar burung pipit perunggu dan ingin melepaskan genosida di alam roh. Betapa kejamnya! Rumor mengatakan bahwa Feng Wu bertarung melawannya, tetapi tidak diketahui siapa yang keluar di atas. Itu tangguh? Saya mendengar bahwa ada beberapa bakat luar biasa yang tergerak dan mungkin bergegas juga untuk melawannya. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.